Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana tenang di warga pesisir Kulon, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terusik dan meledak menjadi sebuah kerusuhan ketika lantunan hadroh, musik hadroh yang diiringi dengan lampu dan sebagainya yang mendatangkan masyarakat dari luar yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Syarif Hidayatullah pimpinan Habib Syarif Hidayatullah bin Alwi bin Yahya di Indramayu menggunakan pengeras suara melewati jam tengah malam. Salah seorang warga yang diatasnamakan Sodikin menyampaikan teguran tegas lantaran kegiatan ini melewati waktu yang telah disepakati untuk dihentikan kegiatan yang bersifat hingar-bingar dan mengganggu ketertiban ketenangan warga masyarakat sekitar, yaitu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari sejumlah media sosial, dari analisa yang kami lakukan, beliau menyatakan bahwa sebenarnya masyarakat di kawasan Balongan itu sepenuhnya mendukung kegiatan keagamaan. Namun, tentu ada batasannya yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Jangan sampai suatu ibadah mengganggu kegiatan kenyamanan warga masyarakat lain. Lanjutnya, daripada 9 September 2025, teguran ini oleh warga bukan merupakan bentuk penolakan kegiatan peribadahan, melainkan suatu peringatan agar majelis manapun bisa bersikap bijaksana di dalam mengatur jadwal, di dalam beribadah, dan tidak sampai terulang lagi. Sebab kalau dibiarkan, masyarakat sekitar bukan hanya melaporkan ke pihak desa dan berwenang, bisa jadi keributan yang sempat ada ini akan meluas, dan tentu ini dipicu juga keributan ini belakangan oleh sejumlah pembicaraan yang menurut saya tidak etis yang nanti kita akan bahas setelah menyaksikan tayangan berikut ini. Woi, kita perang nih guys sama kupu putih. Anak polisi ya guys, wis nembakan pistol, ping telu. Demikian cuplikan dari keributan yang sempat terjadi di Balongan. Sebenarnya apa yang terjadi di Balongan ini berangkat dari sebuah kesepakatan di tengah-tengah masyarakat secara lisan, atau kesepakatan di masyarakat bahwa apapun kegiatan publik yang melewati jam 10 malam itu wajib dihentikan karena kawasan tersebut merupakan kawasan pekerja yang merasa terganggu jika kegiatan apapun, agama, kegiatan acara nasional, kemudian acara pribadi mungkin yang bersifat hiburan, yang ketika berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah majelis taklim yang ada di Balongan, ini ternyata mengganggu istirahat warga masyarakat. Jadi sekali lagi, konteksnya bukan pada kegiatan keagamaan, tetapi pada ketertiban kenyamanan di masyarakat yang kemudian ini meskipun secara lisan ini disepakati oleh warga masyarakat. Misalnya masyarakat ada yang mengadakan hajatan, mereka menghentikan kegiatan ketika menggunakan sound speaker begitu ya, menggunakan sound system yang
di atas jam 10 malam mereka sudah di stop, mungkin hanya untuk internal saja. Demikian acara apapun yang ada di masyarakat Balongan. Demikian dari pengamatan kami, analisa dari sejumlah media sosial, keterangan kenapa peristiwa ini bisa terjadi. Dan kegiatan Majelis Taklim Habib Syarif Hidayatullah bin Yahya ini sebenarnya sudah berlangsung lama, begitu ya, sudah berlangsung lama dengan perkembangan yang ada, terutama permasalahan Ba'alawi. Mereka juga tidak kapok-kapoknya mengaku sebagai keturunan Rasulullah hingga hari ini. Mungkin keterbukaan informasi, penambahan literasi yang ada di masyarakat ini menambah greget ketika setelah bertahun-tahun keributan, kebisikan yang ada itu didiamkan, hingga pada hari Rabu, pada hari Selasa malam Rabu, ya, ini terjadi keributan yang seperti tadi. Ini dalam rangka Maulid Nabi. Kemudian namun celakanya yang terjadi di kalangan Ba'alawi sendiri, di kalangan Habaib sendiri, beredar bocoran pembicaraan dari grup Ahiban Nasional yang di dalamnya adanya instruksi. Ini terjadi kelihatannya baru-baru saja gitu. Baru-baru saja bahwa ada edaran dari akun yang bernama Habib Ali Jufri 2 bahwa adanya seruan Habib jangan sampai ikut terlibat langsung dengan bentrok fisik agar gak menambah sentimen pribadi dari korban dan keluarganya pada Habaib. Biarlah para muhibin yang maju. Nah, ini semakin menyakiti masyarakat, bukan hanya Balongan, Indramayu, tetapi di daerah manapun. Dari chat yang kemudian beredar luas di media sosial ini menambah kejengkelan bahwa ketika terjadi keributan seperti itu benar-benar terjadi pembiaran, satu. Yang kedua, terjadi kesan adu domba antar pribumi. Satu pribumi yang mengikuti kegiatan di acara Majelis Taklim Syarif Hidayatullah bin Yahya ini, dan masyarakat manapun, begitu loh, berhadapan dengan masyarakat manapun, artinya dibiarkan para pengikut-pengikut mereka berbenturan dengan masyarakat yang tadinya ini masalah konflik sosial, kelawanan sosial karena adanya kesepakatan, kemudian bergeser pada ternyata gitu loh, bukan hanya bergeser, ternyata memang ada aspek ideologis, adanya pembiaran, benturan-benturan seperti tadi. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan jelas masyarakat sekitar, ya kan. Jika didiamkan, tentu mereka tidak hidup tenang di tanah mereka sendiri. Dan diceritakan bahwa para jamaah Majelis Taklim ini datang dari luar daerah. Ini yang menambah kerusuhan yang ada, kekisuran yang ada. Yang kedua, korbannya jelas adalah aparat yang menenangkan, dan juga pemerintah desa jelas dirugikan. Kenapa dirugikan? Ya mau dibiarkan mereka melanggar konvensi yang ada. Jika dituruti, mereka itu dibiarkan begitu, mereka melanggar konvensi. Nah, tapi kalau tidak dituruti, mereka jelas-jelas kok ada bahwa pembiaran seperti ini. Harapan saya daerah Balongan, daerah Indramayu, dan daerah manapun jangan sampai ini terjadi meluas begitu. Jangan sampai dibiarkan terjadi bentrokan, ya rugi semuanya. Kepala desa setempat dari sejumlah bacaan yang saya lakukan, ini ternyata kemudian dari konvensi ini rencananya kesepakatan jam 10 malam ini dihentikan semua kebisikan yang ada, ini akan dijadikan perdes begitu. Sehingga diharapkan di kawasan Balongan sendiri, kecamatan Balongan itu memang banyak majelis taklim habaib seperti itu yang hari ini gejalanya kegiatan maulid itu sudah memang jauh dari norma kesyahduan yang ada, misalnya dengan mau tata lampu, kemudian suara, kemudian mendatangkan dari luar dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi perhatian bagi segala pihak, untuk terutama yang menjadi pertanyaan besar, kenapa kok mereka melakukan pembiaran? Biarlah para muhibin yang maju. Ini kan menyakitkan sekali, ya, mengadakan acara kontroversi, terjadi keributan, biarlah mereka yang ribut, kita jangan gitu. Padahal mereka yang melaksanakan, menginisiasi kegiatan seperti ini. Bagi saya ini
ini berbahaya terhadap kerawanan yang umum begitu loh. Kejadian di Balongan ini mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, apalagi yang ada di kawasan Indramayu. Inilah yang terjadi, inilah faktanya gitu loh. Inilah faktanya yang sedang berlangsung. Maka menurut saya, satu, tetap warga masyarakat menahan diri, tetapi ya tentu jangan mau daerahnya, kawasannya diperlakukan semau sendiri. Bagaimana tanggapan para teman-teman sekalian terhadap peristiwa ini, dan terutama masalah chat yang screenshot yang beredar di luas di masyarakat ini? Benarkah para habaib itu melakukan pembiaran terhadap pengikutnya untuk berbenturan dengan warga masyarakat sekitar, masyarakat umum? Yang kedua, agak aneh saja kenapa sampai hari ini setelah kejadian yang ada, mereka tidak kapok-kapoknya mengaku sebagai keturunan Rasulullah, yang tentu memiliki konsekuensi khusus jika mereka tidak, konsekuensi yang serius jika mereka tidak bisa membuktikan. Toh sejauh ini setelah ada tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Bukankah mereka telah melakukan pembohongan publik? Nah, jangan sampai hal ini terus berlangsung, karena ini akan menjadi penjajahan spiritual bagi bangsa Indonesia dimanapun. Demikian dari saya tanggapannya dari para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk menjaga keutuhan bangsa ini, martabat bangsa ini, dengan tetap memperhatikan hukum-hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.